Ya ayyuhallazina amanu, ya. Perbanyaklah menyebut nama Allah dengan zikran katsira. Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Karena di ayat lain dikatakan, ingatlah Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Di ayat lain, wala dzikrullahi akbar. Sungguh jika engkau menyebut nama Allah, tentu itu lebih besar. Maka orang-orang yang besar hatinya, besar semangatnya, besar ma'rifatnya, besar natijah kolbunya, jika di kolbunya ada nama Allah. Orang-orang dulu itu ilmunya nggak banyak, yang banyak itu di kolbunya Allah. Ilmu mereka biasa-biasa aja, tapi rajin memasukkan nama Allah di dalam kolbunya. Maka imam-imam terdahulu dengan ilmunya sederhana, dengan kemampuan mereka yang tidak bisa mengambil ilmu dari banyak tempat, mereka kemudian bisa dibaca karya sampai hari ini karena di kolbunya ada nama Allah. Ketika dia nulis kitab, itu torehan nama Allah ada dalam tinta-tintanya. Sekarang di handphone kita ada kitab hadis, di Google ada kitab-kitab tasawuf, di aplikasi ada semua kitab. Yang kurang apa? Nama Allah. Ya, nama Allah di kalbu yang kurang. Maka jika ingin engkau besar, besarkanlah namanya. Jika ingin ilmumu besar, maka menumpanglah dalam kebesarannya. Jika ingin berjiwa besar, maka habiskanlah besarmu dalam besarnya. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu besar. Kalau sudah begitu, la khaufun alaihim, baru jadi wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah wali Allah. Jadi untuk menjadi wali Allah, kenali dia, sebut namanya, ingat dia, pasti jadi kekasihnya. Udah gitu aja mudahnya ya. Jadi modal pertamanya apa? Kenal dulu. Jangan zikir dulu. Kalau zikir dulu, zikirnya jadi berat. Nanti disuruh khalwat sama Syekh Hendra, apa yang terjadi? Ya 70.000, kapan selesainya? Ya puasa Daud, kapan kawinnya? Gitu nanti. Ya, begitulah terus. Tapi kalau kita ajarkan dulu siapa yang kamu sebut tuh ini loh, Allah. Siapa Allah? Jelaskan namanya, jelaskan sifatnya, jelaskan perbuatannya. Cukup 3 itu dulu. Jelaskan rahasia-rahasia ini, maka si hamba akan gemetaran menyebut namanya. Contohnya gini, saya bilang, habis ini bakal datang loh Jenderal Bintang 3. Pasti pada tegang. Orangnya belum datang. Zatnya belum datang, tapi kita sebutkan karakter-karakternya. Karakter itu bahasa Arab sifat. Ntar loh, habis ini datang Jenderal Bintang 3 sarungan. Pada takjub gak? Jenderal Bintang 3 bawain kitab Pak Kiai. Heran gak? Tambah takjub kita. Ini contoh aja Pak. Itu baru kita contohin makhluk. Gimana contohin Khalik? Ya, walillahil masalul a'la. Allah itu punya contoh yang lebih hebat. Jika ke makhluk aja begitu, masa ke Allah tidak? Maka supaya talqin zikir bermakna, ajarkan siapa yang akan disebut-sebut dalam talqin. Maka murid akan gregetan, bukan gregetan lagi ya. Dia nggak sabaran mau ditalqin itu. Dia nggak sabar untuk menelan nama Allah itu masuk ke dalam kolbunya. Karena kolbu makanannya cuma satu, asma'ullah, nama-nama Allah. Jadi jangan pernah masukkan nama kekasih makhluk di kolbu. Kolbu kita gelisah. Gimana gak gelisah? Kalau ditinggal, kita mikir, terdigoda orang, ya nggak? Ntar dia begini, ntar dia begitu. Kalau kolbu ini kamu masukkan nama kekasih. Apalagi kayak saya ini Pak. Tiap hari ketemu jamaah, laki perempuan. Itu yang di rumah cemas itu Pak. Pasti cemas dia.
Kalau dia naruh nama saya di kolbunya. Tapi kalau dia naruh nama Allah di kolbunya, dia akan mengatakan, aku titipkan engkau kepada Allah. Selesai. Ya. Ambil zikir la ilaha illallah bersanad. Itu zikir nyambung ke guru sampai ke Rasulullah, sampai ke hadirat Allah. Allah terima la ilaha illallah kita. Kalau la ilaha illallah dikirim pakai JNE, Tiki apa gitu, pos, lama nyampenya. Tapi kalau pakai sanad, cepat nyampenya karena dia nur. Cepat nyampenya, maka perlu inilah perbedaan orang zikir la ilaha illallah punya mursyid dengan orang yang baca la Allah punya YouTube. Kalau punya mursyidnya nanti yang akan mendoakan berdoa itu, zikir-zikir itu cepat terkirim ke sisi Allah. Disebut wusul. Minimal wusul zikir dulu. Apa wusul zikir pertama? Kita baca, kita sadar sedang membaca. Itu sudah wusul level 1. Level 1, levelnya macam-macam ya. Macam-macam. Kalau gurunya sahibul haibah di sisi Allah, belum ditalkin kita sudah fana duluan. Ya. Dulu saya berguru kepada Abuya Hasan Basri As-Samani Al-Khalwati Al-Qadiri An-Naqsyabandi, 4 thariqat beliau. Umur saya, ini adik ini berapa dek? Yang ngantuk-ngantuk ini. Umurmu berapa dek? 2? 13? Wah, saya lebih kecil dari ini dulu, umur 12 tahun. Ya, saya bilang kepada ayah saya, masih hidup sekarang, ayahanda saya Nur Akmal namanya, hafizahullah ya, wa mata Allah fi hayati. Saya bilang, Pak, bawa saya kepada orang yang ngajarin thariqat Qadiriyah. Bapak saya bilang, no, Abuya Hasan Basri. Datanglah kita ke situ. Salat Isya, Abuya buka zikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Saya udah nggak tahu sama diri saya, Pak. Nikmatnya itu saya udah nggak ngerti itu saya ngomong apa saat itu. Cuma dia baca la ilaha illallah di depan, belum ditalkin. Dia baru mimpin zikir habis sholat. Kita sudah dibawa fana fi la ilaha illallah. Saya ingat-ingat sekarang itu nikmatnya bukan main, tidak bisa diulang. Karena ahwal hanya turun sekali saja. Setelah itu ada ahwal baru lagi. Begitulah. Karena Allah khazanahnya maha luas. Dia wasi', maha luas. Jadi jangan pernah menunggu ahwal yang dulu datang. Saya pengen kalau zikir tuh bergetar kayak dulu. Gak bisa, Pak. Nanti ada lagi ahwal yang baru. Ya. Jadi kalau zikir dulu ditalkin sama guru kayak dibor kolbunya, itu nanti nggak akan berulang lagi. Berikut kalau ditalkin lagi lain lagi rasanya. Begitulah kayanya Allah. Kadang-kadang Allah uji, nggak ada rasa, masih zikir nggak? Antum nggak dikasih rasa, masih zikir nggak? Kenapa? Karena kita bukan hamba rasa, kita hamba Allah Ta'ala. Maka itulah ujian salik, ujian murik. Dia zikir itu karena cari rasa, cari zauk, atau ingin mendekat kepada sumber dari semua rasa itu, yaitu Allah, Sang Maha Pencipta rasa. Ya, jadi jangan jadi hamba rasa, nanti kecewa berthariqat, kecewa khalwat, kecewa puasa Daud. Ini ada Syekh thariqat Daudiyah nih ya. Para kiai, para mursyid, para ikhwah semua, mohon izin kita tutup dengan baca surah paling mulia. Di dalamnya ada pujian Allah terhadap dirinya. Doa dengan membaca surah ini akan langsung diterima di sisi arasnya. Ala izinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.